Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar ya. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Nidia, kita akan melanjutkan pembelajaran IPA Fisika. Maka sebelum memulai pembelajaran hari ini, siapkan diri kalian dulu beserta alat tulisnya dan simak video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi yang kedua atau bab kedua, yaitu tentang zat, wujud zat, dan perubahannya. Karena pada bab ini kita akan mempelajari zat, wujud zat, dan perubahannya, maka sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih itu zat? Apakah di antara kalian udah ada yang tahu zat itu apa? Nah, di sini kita akan bahas ya. Jadi, zat merupakan segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan memiliki massa. Nah, kalian tahu kan volume itu apa, massa itu apa? Keduanya ini dapat diukur. Jadi, semua benda atau yang ada di sekitar kalian itu dinamakan zat karena memiliki volume atau dapat menempati ruang, juga memiliki massa. Nah, di sini Ibu kasih contohnya ada 3 buah zat atau 3 buah benda. Ada besi, ada air, dan ada balon atau balon yang berisi gas. Nah, ketiga benda ini termasuk ke dalam zat karena memiliki volume atau menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya, berapa sih volume dari si besi ini atau berapa sih volume dari si air ini? Misalnya volume air 30 ml atau 300 ml. Nah, si air ini juga bisa menempati ruang kan? Coba kalian tuangkan air di dalam botol ke dalam gelas. Air itu dapat menempati ruang di dalam gelas yang kosong itu kan? Nah, begitu juga besi, air, dan balon ini memiliki massa. Ketika diukur massanya menggunakan neraca, maka akan ketahuan kan? Misalnya, massa sebuah besi itu 3 kg. Nah, berarti kalau misalnya dapat diukur massanya atau dapat diukur volumenya, memiliki volume dan memiliki massa, maka benda-benda tersebut termasuk ke dalam zat. Setelah kalian mengetahui pengertian dari zat, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian zat. Jadi di dalam zat itu terbagi menjadi 2, ada zat murni, ada zat campuran. Zat murni merupakan zat yang terdiri dari satu jenis zat saja. Contohnya, ada besi, emas, dan lain-lain. Mengapa besi dan emas termasuk ke dalam zat murni? Karena besi dan emas hanya terdiri dari satu jenis zat saja. Tidak tercampur dengan zat yang lainnya. Jadi murni besi dan murni emas. Sedangkan untuk yang campuran yaitu terdiri dari 2 jenis atau lebih zat. Contohnya air laut dan udara. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain, tapi di sini Ibu akan memberikan 2 contoh ya, yaitu air laut dan udara. Mengapa air laut dan udara masuk ke dalam contoh zat campuran? Karena air laut ini terdiri dari berbagai macam jenis zat. Contohnya air itu sendiri, kemudian ada garam yang menyebabkan air laut ini menjadi asin, dan zat-zat yang lainnya. Kemudian udara. Mengapa udara termasuk ke dalam contoh dari zat campuran? Karena di dalam udara terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Jadi terdiri dari 2 atau lebih zat. Maka udara dan air laut masuk ke dalam contoh zat campuran karena terdiri dari berbagai macam jenis zat. Sedangkan besi dan emas masuk ke dalam contoh zat murni karena hanya terdiri dari atau terbuat dari satu jenis zat saja. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sifat zat. Jadi, zat itu memiliki sifat juga. Tapi ada yang dinamakan sifat ekstensif dan ada yang dinamakan sifat intensif. Sifat ekstensif merupakan sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran. Misalnya volume, atau panjangnya, massanya, dan yang lain. Pokoknya sifat ekstensif itu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat tersebut. Sedangkan untuk sifat intensif, yaitu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran. Contohnya apa aja sih?
Misalnya aromanya atau baunya, kemudian warna, wujud, dan lain-lain. Pokoknya untuk yang intensif, itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat tersebut. Ibu kasih contoh ya, misalnya batu. Batu itu kan termasuk salah satu zat kan, karena memiliki volume atau menempati ruang dan memiliki massa. Nah, misalnya batu itu volumenya berapa sih? Volumenya misalnya 30 cm kubik. Nah, itu berarti termasuk ke dalam sifat ekstensifnya karena berhubungan atau berkaitan dengan ukuran benda. Kemudian masanya berapa? Ketika ditimbang ternyata massa batu 1 kg. Nah, berarti massa itu termasuk ke dalam sifat ekstensif batu tersebut. Kemudian bila dilihat ternyata batu itu memiliki warna abu atau hitam. Nah, berarti warna itu masuk ke dalam sifat intensif dari batu tersebut gitu. Jadi sifat yang berkaitan dengan ukuran atau jumlah zat maka masuk ke dalam sifat ekstensif. Sedangkan sifat yang tidak berkaitan dengan ukuran maupun jumlah zat, seperti warna, aromanya, nah itu masuk ke dalam sifat intensif. Misalnya ibu kasih contoh yang kedua, ada sebuah daun, ternyata daun itu memiliki panjang 5 cm. Nah, 5 cm itu berarti termasuk apa? Sifat ekstensif atau sifat intensif? Jawabannya sifat ekstensif ya, karena berkaitan dengan ukuran zat tersebut. Kalau misalnya daun tersebut berwarna hijau, berarti itu termasuk ke dalam sifat intensif, karena warna itu tidak berkaitan dengan ukuran dan termasuk ke dalam sifat intensif. Jadi kalau ada keterangan ukuran benda atau ukuran zat dan jumlah zat kayak panjangnya, masanya, volumenya, atau jumlah zat tersebut, berarti itu masuknya ke dalam sifat ekstensif. Kalau misalnya diketahuinya warnanya hijau, baunya atau aromanya wangi gitu. Atau misalnya rasanya manis, nah itu berarti masuk ke dalam sifat intensif. Selanjutnya ada sifat intensif zat. Nah, sifat intensif zat ini dibagi jadi dua juga, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, yaitu sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Maksudnya, contohnya apa aja sih termasuk sifat fisika? Ada warna, ada aroma, wujud, rasa, kemagnetan, dan lain-lain. Nah, sifat-sifat fisika ini dia yang berkaitan dengan fisik dari zat tersebut. Kayak warna itu kan bagian dari fisiknya kan. Misalnya warnanya apa, entah merah, hijau, atau biru gitu. Untuk aroma misalnya aromanya seperti apa. Kemudian wujudnya itu berkaitan dengan fisik juga. Misalnya wujudnya entah padat, cair, atau gas. Begitu juga dengan rasa. Nah, untuk sifat kimia berbeda dengan sifat fisika, jadi sifat kimia ini sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Jadi ada beberapa zat yang bisa mengalami perubahan kimia. Misalnya contohnya paku yang berkarat. Nah, paku yang berkarat ini dia mengalami perubahan kimia atau korosi. Selain itu ada zat yang memiliki sifat mudah terbakar. Nah, itu juga termasuk ke dalam sifat kimia. Selanjutnya ada misalnya roti yang berjamur karena sudah lama, sudah kadaluarsa, roti ini mengalami perubahan sifat kimia, yaitu roti itu menjadi berjamur. Nah, tadi kita telah belajar mengenai pengertian zat, kemudian bentuk zat, ada zat murni dan campuran, kemudian zat itu mempunyai sifat, ada sifat intensif dan ekstensif, dan sifat intensif itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu sifat fisika dan kimia. Nah, zat ini juga ternyata memiliki wujud atau bentuk. Ada apa aja sih wujud zat? Nah, seperti yang kalian bisa lihat di gambar, di situ ada 3 zat, ada 3 jenis wujud zat. Ada zat padat, zat cair, dan gas.
Zat padat memiliki ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel sangat rapat. Dan yang ketiga, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Nah, gambar yang di atas itu, yang di dalam tabung, ada lingkaran-lingkaran atau partikel-partikel merah kan. Nah, itu adalah partikel atau ilustrasi dari partikel zat padat. Dia bentuknya itu bulat dan jarak antar partikelnya sangat rapat. Jadi masing-masing partikel itu saling menempel. Dan partikelnya tidak dapat bergerak secara bebas. Nah, yang kedua, ada karakteristik atau ciri-ciri dari zat cair. Berbeda dengan zat padat, jadi zat cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi bergantung si wadahnya atau volume tertentu. Jadi misalnya kalian bayangkan ada air di botol, terus kalian pindahkan atau tuangkan ke gelas. Nah, bentuk air itu akan mengikuti bentuk wadahnya kan, atau bentuk si gelas itu. Nah, misalnya air yang di gelas kalian pindahkan lagi ke mangkok misalnya. Nah, bentuk airnya itu akan menyesuaikan bentuk si mangkok. Jadi bentuknya itu tidak tetap, tergantung pada bentuk wadahnya. Kemudian jarak antar partikelnya agak renggang. Nah, bisa kalian lihat di gambar. Di situ partikel-partikel zat cair yang kita ilustrasikan berwarna biru itu berbeda dengan partikel zat padat. Jadi kalau zat padat itu dia partikelnya rapat, saling menempel. Kalau zat cair dia memiliki jarak yang agak renggang. Kemudian partikelnya itu dapat bergerak secara bebas. Untuk yang ketiga, karakteristik gas. Jadi zat gas ini sama seperti zat cair, tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu, bergantung pada tempatnya. Kemudian jarak antar partikelnya sangat renggang dan partikel-partikelnya dapat bergerak secara bebas. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya zat itu bisa berubah wujud? Seperti yang kalian udah tahu, kalau zat itu punya 3 wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ternyata setiap zat itu dapat berubah wujud. Misalnya dari padat menjadi cair, dari cair menjadi padat, dan sebagainya. Perubahan wujud zat itu terbagi menjadi 2. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Contoh dari perubahan fisika misalnya pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Misalnya kalian punya gula nih, terus kalian masukin gula itu ke dalam air. Ketika kalian aduk, maka gula itu akan larut kan di air tersebut dan membentuk larutan gula. Secara fisik, gula telah berubah nih dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Jadi, dia berubah bentuk, tapi tidak membentuk zat yang baru atau zat jenis baru. Sifatnya masih sama, yaitu sifat gula gitu. Hanya bentuknya saja yang berubah dari padat menjadi cair. Nah, kemudian contoh lainnya itu ada membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai perubahan fisika, kita akan membahas lagi nih perubahan kimia. Jadi, perubahan wujud zat itu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Bedanya kalau perubahan fisika dia ada perubahan bentuk dan ukuran tapi tidak menghasilkan zat jenis baru, sedangkan perubahan kimia dia menghasilkan zat jenis baru. Jadi nggak hanya bentuknya dan ukurannya aja yang berubah, tapi dia menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini bersifat permanen ya, yang artinya zat hasil terbentuknya itu tidak dapat diubah lagi menjadi zat asalnya. Contohnya, besi yang berkarat. Nah, kalau udah karat, dia nggak akan bisa lagi diubah ke bentuk yang sebelumnya kan. Kemudian kayu menjadi lapuk. Nah, lapukan kayunya itu nggak bisa diubah lagi menjadi kayu yang aslinya. Makanan atau minuman yang telah menjadi basi. Daging yang membusuk. Atau misalnya
kayu yang dibakar, kertas yang dibakar. Nah, kertas yang dibakar ini kan bakal berubah jadi abu kan. Nah, abu ini nggak bisa diubah lagi jadi kertas yang baru gitu. Jadi dia selain berubah bentuk juga menghasilkan zat jenis baru. Nah, perubahan fisika itu yang seperti telah Ibu sebutkan sebelumnya, ada contohnya itu ada mencair, membeku, menyublim, mengkristal, menguap, dan mengembun. Nah, mencair itu adalah perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Kemudian ada membeku, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, atau dia itu memerlukan kalor untuk merubah wujud dari zat padat menjadi zat cair. Contohnya adalah seperti yang kalian bisa lihat di gambar. Gambar pertama itu ada mentega yang dilelehkan. Mentega yang dipanaskan itu akan berubah wujud dari padat menjadi cair. Yang kedua ada lilin. Lilin kalau dipanaskan dia akan melelehkan. Nah, itu juga salah satu contoh perubahan wujud zat mencair, yaitu dari zat padat menjadi zat cair. Kemudian yang kedua, ada perubahan wujud zat membeku. Nah, kebalikannya dari mencair, kalau membeku itu peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya, es batu misalnya, itu kan terbuat dari air kan. Nah, ketika air dibekukan atau melepaskan kalor, maka dia akan mengeras atau merubah bentuknya menjadi padat. Air kalian bekukan, maka dia dari cair menjadi padat. Contoh yang kedua, gambar yang kedua, itu lilin juga. Kenapa lilin juga? Jadi lilin ini bisa mengalami dua perubahan wujud zat ya. Yang pertama itu dia bisa mengalami perubahan wujud mencair. Yang kedua dia bisa mengalami perubahan bentuk membeku. Jadi karena tadinya beku atau padat, kemudian dipanaskan menjadi cair. Nah, lama-kelamaan cairannya itu akan membeku lagi kan. Kena dingin, jadi dia akan membeku lagi gitu. Nah, itu dia termasuk ke dalam proses membeku. Karena dari zat cair menjadi zat padat. Selanjutnya ada mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Yaitu termasuk juga melepaskan kalor ya, dari gas menjadi padat. Contohnya salju. Nah, salju ini sebenarnya dari udara yang mengalami pendinginan kan. Nah, dia di udara itu mengalami berubah menjadi butiran-butiran salju atau potongan-potongan pecahan-pecahan salju. Selain itu, ada juga proses pembuatan garam. Nah, garam ini juga tadinya air laut yang dikeringkan kan, kemudian dia akan mengalami pengkristalan sehingga terbentuklah garam yang biasa kalian temukan di dapur. Yang selanjutnya ada menyublim. Nah, menyublim ini kebalikan dari mengkristal, yaitu peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas. Jadi contohnya itu misalnya kapur barus. Kalian tahu kapur barus kan? Biasanya digunakan di kamar mandi atau lemari. Nah, kapur ini kalau lama-kelamaan itu ukurannya akan mengecil karena dia mengalami penyubliman atau perubahan bentuk dari padat menjadi gas. Lama-lama dia akan habis kan, mengecil, kemudian akan habis. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa perubahan wujud menyublim. Yang selanjutnya ada menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Nah, contoh dari menguap tuh apa aja sih? Di sini Ibu cantumkan dua contoh peristiwa melalui gambar. Yang sebelah kiri itu ada gambar baju yang lagi dijemur. Nah, biasanya kalau misal dijemur itu kondisinya masih basah kan, dia masih ada
airnya. Kemudian ketika dijemur di bawah sinar matahari terkena panas, menyerap kalor, maka dia akan kering. Nah, artinya si air-air yang ada di baju tersebut akan berubah menjadi gas. Untuk gambar yang kedua, itu ada gambar air yang sedang dimasak sampai mendidih. Nah, biasanya kalau kalian masak air di panci dalam waktu yang lama, secara terus-menerus air itu akan menyusut kan. Nah, itu adalah contoh peristiwa penguapan atau menguap. Jadi air ini lama-kelamaan akan habis karena dia akan berubah dari cairan menjadi gas. Untuk yang selanjutnya itu ada mengembun. Nah, mengembun ini kebalikannya dari menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, contohnya itu yang kalian bisa lihat di gambar, karena dia peristiwa mengembun, contohnya embun ya, misalnya pagi-pagi kalian itu melihat tetesan-tetesan air di daun, atau ketika kalian mendiamkan sebuah gelas dingin di meja, nah itu lama-kelamaan bagian luar gelasnya akan berembun kan. Nah, itu adalah contoh dari peristiwa mengembun atau peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Setelah kita membahas tentang perubahan fisika, selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang perubahan kimia. Nah, seperti yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa perubahan kimia itu adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan bukan hanya bentuk dan ukurannya aja yang berubah, tapi dia membentuk suatu zat baru. Nah, di sini udah Ibu tampilkan beberapa gambar contoh dari perubahan kimia. Yang pertama itu ada gambar kertas dibakar. Nah, ini adalah contoh pembakaran. Nah, kertas itu ketika dia mudah terkena panas, maka dia akan berubah wujud, berubah bentuk dan ukurannya menjadi abu kan. Nah, itu abu itu merupakan zat baru dari kertas yang dibakar tadi, dan dia tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Kemudian yang kedua itu ada perkaratan atau korosi, dan yang ketiga adalah pembusukan. Setiap makanan itu lama-kelamaan akan busukan, entah itu buah-buahan atau makanan yang lain, itu akan mengalami yang namanya kadaluarsa atau pembusukan. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh dari perubahan kimia. Cukup sekian penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.